Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Keberadaan mafia tanah semakin terang setelah KPK mengusut pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta. Kepolisian juga sedang menggalakkan gerakan pemberantasan mafia tanah yang marak terjadi di ibu kota. Pengusutan kasus korupsi pengadaan lahan Cipayung, Jakarta ternyata bukan terkait program rumah DP 0% Pemprov DKI Jakarta, tetapi menurut KPK merupakan program bank tanah. Program tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menyiapkan lahan perumahan dan ruang terbuka hijau di perkotaan. Dari informasi yang kami terima, peruntukan dari proses pengadaan tanah tersebut adalah sebagai bank data tanah untuk Provinsi DKI Jakarta dan belum ada rencana peruntukannya. Oleh karena itu tentu nanti seluruh informasi dan data yang kami miliki akan dikonfirmasi terhadap para pihak yang dipanggil sebagai saksi di dalam kegiatan penyidikan. Kendati demikian, kasus tersebut semakin menguatkan maraknya sindikat mafia tanah di ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengakui kesulitan menjalankan kebijakan pembebasan lahan akibat persoalan mafia tanah. Di Jakarta ini banyak sekali ya masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah. Kami sendiri terkait penanganan banjir termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi ya karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya dan juga mafia-mafia tanah. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan anggotanya untuk memberantas mafia tanah di Jakarta. Salah satu hasilnya, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap sekelompok preman yang diduga diutus mafia tanah untuk menutup akses masyarakat di kawasan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat akan menindak secara tegas aksi-aksi premanisme terkait dengan mafia tanah. Kami juga yang akan mengusut secara tuntas orang-orang yang berada di belakang ini, termasuk orang-orang yang membiayai. Masyarakat juga diminta untuk tidak ragu melaporkan kasus mafia tanah di wilayahnya. Polisi berjanji akan menumpas mereka hingga ke akar-akarnya. Tim Liputan Metro TV. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan pemanfaatan lahan di DKI Jakarta yang belum maksimal. Pemerintah provinsi memiliki banyak lahan dalam bank tanah yang belum banyak terpakai sesuai dengan peruntukannya. Keadaan ini pun disebutnya semakin diperparah dengan pembelanjaan tanah yang terus dilakukan, termasuk salah satunya lahan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur yang dibeli oleh PD Saranajaya. Harus lebih selektif dalam arti begini, contoh saat ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan Pemprov kaitan dengan menjawab persoalan Jakarta apa, misalkan soal lahan pemakaman, itu menjadi prioritas Pemprov harusnya. Bagaimana Pemprov untuk bisa menyediakan lahan pemakaman secara baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pemprov bisa menjawab persoalan Jakarta saat ini soal banjir. Ya segera eksekusi soal lahan-lahan di bantaran sungai. Kan seperti itu. Itu adalah ada skala prioritas dalam konteks pengadaan lahan. Akhir barangkali yang jauh lebih efektif adalah bagaimana Pemprov segera memanfaatkan lahan-lahan yang sudah dibeli sesuai dengan peruntukannya. Jadi jangan suka membeli doang, tetapi begitu sudah dibeli tidak dimanfaatkan. Kalau data yang diterima saat ini memang masih banyak dimanfaatkan. Masih banyak yang belum dimanfaatkan. Nah yang seperti ini kan dosa besar kalau kita menganggarkan kemudian setelah dilakukan eksekusi tidak segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Jakarta. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa masifnya sindikat mafia tanah di DKI Jakarta, kita akan segera berbincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza.
Ya, Pak Riza, tadi seperti dikatakan Pemprov DKI ini sepertinya sudah mengetahui dan menyadari adanya praktik mafia tanah yang merajalela di DKI Jakarta. Apa sebetulnya sudah dilakukan Pemprov untuk memberantas mafia tanah ataupun meminimalisir gerak para mafia tanah ini? Ya baiklah Fitri, Mas Gembong dan semua pemirsa, Assalamualaikum. Jadi terkait masalah tanah, memang ini masalah yang sangat kompleks, krusial. Kita tahu tanah di Jakarta ini sangat menarik sekali karena memang semakin tinggi harganya, tempatnya semakin strategis. Jadi semua orang tidak hanya yang tinggal di Jakarta tapi luar Jakarta ingin memiliki tanah di Jakarta, memanfaatkannya dan memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk itu ada orang-orang tertentu yang kita sebut sebagai mafia tanah yang ingin menguasai tanah dengan cara-cara yang tidak baik. Cara-caranya diantaranya dengan melakukan pemalsuan atau surat-surat kepemilikan mulai dari girik, agendom sampai dengan sertifikat. Kemudian dengan cara membohongi ahli waris yang mungkin sudah sangat tua ya, yang tidak memahami, mengerti, yang juga belum berpengalaman, dibohongi oleh mafia tanah sehingga tanahnya berpindah tangan, penguasaannya kemudian diperjualbelikan. Jadi banyak sekali modus-modus ya. Kemudian juga ada permainan diantaranya seolah-olah si A dengan si B bersengketa terkait lahan, kemudian dimenangkan oleh si A, padahal pemilik sebenarnya adalah si C. Terkait ini dulu Pak Ferry Mursidan, Menteri BPN ATR menyampaikan pada saya, ada persidangan di pengadilan antara si A si B, padahal pemiliknya si C. Ketika dimengerti A, yang si C kaget kok tanahnya. Pak Riza. Nah itu salah satu contoh permasalahan-permasalahan sengketa tanah yang ada di Jakarta dan masih banyak lagi. Ya, baik, Fitri. Pak Riza, Anda mengetahui bagaimana pemetaan modus dari mafia tanah dan kemudian masalah-masalah yang terjadi di mafia tanah di DKI Jakarta, tapi kemudian kenapa hal ini masih terus bisa berlanjut sampai kemudian menghambat proyek dari DKI Jakarta sepertinya untuk normalisasi kali? Ya kalau pertanyaan kenapa masih berlanjut, memang ini kan masalahnya tidak mudah ya. Kami sendiri dari Pemprov sudah bekerjasama dengan pihak BPN, Badan Pertanahan Nasional, bahkan bekerja sama dengan aparat hukum, penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK, sama-sama kita bekerja sama mencoba melakukan pencegahan dan penanganannya. Namun demikian, betapapun hebatnya kita melakukan upaya ini, kami terbatas dengan masalah keterbatasan aparat. Untuk itu yang paling penting adalah masyarakat sendiri kami minta untuk berhati-hati, memastikan sertifikatnya, girik aslinya jangan sembarangan diperlihatkan, apalagi dipinjamkan, digadai dan sebagainya. Jadi perlu kerjasama yang baik masyarakat, pastikan asetnya agar aman terjaga. Oke, Pak Riza, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Bapak Gembong Warsono, mengatakan pemerintah provinsi ini memiliki banyak lahan dalam bank tanah yang belum banyak terpakai sesuai peruntukannya. Tanggapannya? Tanah yang dibeli itu beda-beda ya. Ada yang dibeli dalam rangka peningkatan hutan kota ya. Kita sendiri sesuai dengan aturan, seluruh provinsi diminta termasuk Jakarta itu harus memiliki setidaknya 20% ruang publik atau ruang terbuka hijau, termasuk yang swasta pemukiman 10% menjadi 30%. Nah yang kedua, untuk itu maka kita melakukan pembebasan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau taman ya, seperti ini memang tidak digunakan untuk pembangunan gedung, jalan dan sebagainya. Ada tanah yang digunakan untuk membuat jalan, jembatan, ada tanah yang dibeli untuk kepentingan pengendalian banjir, membuat waduk, kemudian membuat situ, embong dan normalisasi. Jadi kalau dibeli hari ini lahannya, insya Allah tahun depan baru kita mulai anggarkan pembuatan waduknya. Oke, Pak Gembong juga mengatakan bahwa keadaan ini sebetulnya diperparah dengan pembelanjaan tanah yang terus dilakukan. Salah satunya adalah lahan yang dibeli di kawasan Cipayung, Jakarta Timur yang dibeli oleh PD Saranajaya, di mana saat ini sekarang direkturnya kemudian sudah ditahan oleh KPK.
Bedakan antara program Pemprov dengan kasus yang ada sekarang ya. Pemprov itu membelanjakan tanah atau sesuai dengan program dan tahapannya. Terkait banjir umpamanya, memang dalam 5 tahun ke depan, dalam rangka mendukung program normalisasi, kita memerlukan dana setidaknya 5 triliun ya, 5 tahun ke depan dalam rangka pembelanjaan. Dan kita beli secara bertahap, kemudian nanti pemerintah pusat yang membangun tanggul-tanggulnya, tugas kami membeli tanahnya. Nah, seperti yang sekarang sudah ada yang kita beli 2019, 2020, mudah-mudahan 2021 pemerintah pusat bisa menganggarkan dan melaksanakan pembuatan tanggul, atau setidaknya 2022 sudah dibangun tanggul-tanggul normalisasi. Jadi tidak ada yang tidak dimanfaatkan. Kemudian terkait kasus yang terjadi pada Dirut PT Pembangunan Saranajaya itu terpisah. Kasus ini memang terkait ada mafia tanah ya. Ketika itu Pak Yori dengan jajaran sudah melalui notaris, sudah mengecek BPN. Namun demikian ternyata ada masalah. Inilah sekarang kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan secara baik di KPK. Kami sendiri sedang melakukan pemantauan, memberi kesempatan ke yang bersangkutan untuk menyiapkan data, fakta, dan klarifikasi. Juga kami hormati KPK dalam rangka tugas-tugasnya. Oke, peruntukan lahan di Cipayung ini yang dibeli oleh PD Saranajaya sebetulnya untuk apa, Pak? Untukannya tugas Saranajaya adalah membangun DP 0%. Jadi di internal kami ada dinas perumahan yang tugasnya membangun rusunawa, rusunawi. Begitu juga ada BUMD kami seperti Saranajaya, tugasnya juga membangun perumahan untuk rusunawa dan rusunawi. Nah, namun demikian memang dalam perjalanan ini ada masalah, kita sedang terus melakukan penelitian kajian. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan secara baik. Karena memang ini Pak Yori dan jajaran tertipu ya, oleh pihak-pihak tertentu, sedang kita proses. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan secara baik. Baik, Pak Riza, dengan munculnya kasus hukum ini, pertanyaan berikutnya bagaimana dengan nasib proyek strategis yang diemban oleh pembangunan Saranajaya ini termasuk hunian DP 0? Insya Allah ini kan cuma di satu titik ya, satu titik kan kita banyak titik lain yang terus berlanjut ya. Mudah-mudahan titik-titik lain sampai hari ini tidak ada masalah, dan yang satu titik ini juga sedang kita usahakan mudah-mudahan di KPK bisa cepat selesai dan mudah-mudahan bisa kemudian dilanjutkan pembangunannya. Namun demikian kami masih ada lahan lain yang bisa kita teruskan. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengganggu proses pembangunan dan target daripada DP 0%. Ya, baik, kita harapkan Pemprov DKI dan juga jajaran terkait bisa kemudian memberantas mafia tanah yang merajalela di DKI Jakarta dan kasus yang terjadi kemudian tidak menghambat proyek-proyek strategis yang saat ini dicanangkan oleh program ataupun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria telah berbincang bersama kami malam hari ini.